Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di kelas B akan mempresentasikan tentang transaksi terlarang dalam Islam dengan konsep Big Night yang terdiri dari ba'i mutar, ikroh, goben, najasi, ihtikar, gisi, haram, dan tadlis. Dengan anggota kelompoknya ada saya sendiri, Brahma Stadafa, dengan di belakang 47, lalu ada Amalia Yolanda Putri dengan di belakang 57, ada Bahira Mustaba dengan di belakang 62, ada Dewi Cahyani dengan di belakang 73, dan Dewi Amalia Putri dengan di belakang 76. Selanjutnya untuk materi bayi mutar akan dibacakan oleh teman saya, Bahirina. Yang pertama ada ba'i mutar. Ba'i mutar diartikan sebagai jual beli dengan adanya pertukaran yang dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan atau in the state of emergency, sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat. Maka dari itu, transaksi seperti ini yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya, seseorang dalam kondisi sangat membutuhkan uang. Alhasil, dengan sangat terpaksa, ia menjual tanahnya yang jauh murah dari harga pasar. Yang kedua ada ikroh atau pemaksaan. Pengertian ikroh. Ikrah secara etimologis itu kan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak inginkan, baik secara tabiat maupun syariat. Adapun secara terminologis, ikroh adalah memerintahkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu dengan disertai ancaman, baik ancaman fisik seperti membunuh, memukul, atau ancaman terhadap harta maupun ancaman terhadap kejiwaan. Next. Ada jenis-jenis ikroh. Yang pertama ada ikroh al-mulji atau tam. Ikroh al-mulji yaitu pekerjaan yang tidak terdapat unsur kebenaran serta tidak ada hak untuk memilih di dalamnya. Biasanya pekerjaan seperti ini terpaksa dilakukan karena terdapat ancaman yang dapat membahayakan jiwa atau salah satu anggota badannya. Misalnya, ancaman tersebut yaitu seperti akan dibunuh, dipotong salah satu anggota badannya, dan lain-lain. Yang kedua, ada ikroh goiru mulji atau nakis. Ikroh goiru mulji yaitu suatu pekerjaan yang di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur keridoan. Namun, hak memilih di dalamnya tidak hilang. Ikroh goiru mulji ini hanya berpengaruh pada tindakan hukum yang mensyaratkan adanya kebenaran seperti jual beli, sewa menyewa, atau pengakuan. Yang ketiga, ada syarat-syarat terjadinya ikroh. Yaitu yang pertama adanya mukrih atau orang yang memaksa, yang kedua adanya mustakrih, orang yang dipaksa, yang ketiga adanya ancaman, yang keempat adanya pekerjaan yang dipaksakan. Kemudian ada hukum ikroh. Hukum ikroh ya yang pertama, ikroh yang memperbolehkan melakukan perbuatan yang sebenarnya diharamkan dalam Islam. Contohnya di sini seperti harus terpaksa memakan bangkai dan meminum darah. Kemudian yang kedua, ada ikroh yang dapat menghapuskan hukuman suatu tindak pidana seperti dipaksa untuk melakukan merusak harta orang lain atau dipaksa kafir, kazaf, mencaci, dan mencuri. Kemudian yang terakhir ada ikroh. Nah, ikroh ini tidak berpengaruh pada hukuman suatu tindak pidana atau hukumnya dihapus. Kemudian ada goban. Pertama pengertian goban, kata al-goban diambil dari bahasa Arab yang memiliki makna yang sama dengan anak yang artinya pengurangan, al-gholab yang artinya mengalahkan, al-qida yang artinya menipu secara etimologis. Sedangkan secara terminologi ilmu fikih al-ghoban yang artinya kekurangan pada salah satu alat pembayaran akibat manipulasi.
Jadi pengertian al-ghoban secara umum merupakan peristiwa jual beli di mana penjual menaikkan harga objek atau harga dagangannya di atas harga pasar yang tidak diketahui oleh pihak pembeli. Yang masuk dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mencegah orang yang membawa barang dagangan dari luar kota seperti maklar. Apabila yang melakukan pencegatan itu sekaligus pembeli, lalu ia membeli barang yang dibawa oleh orang yang dicegat itu, maka pemilik barang penjual memiliki hak pilih atau al-khiyar apabila sampai pasar. Kemudian ada jenis-jenis goben. Jenis-jenis goben ini ada dua, yaitu goben kolil atau manipulasi ringan. Ya, goben kolil yaitu perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh di antara harga pasar dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dan masih dimaklumi oleh pembeli dan tidak mempengaruhi apapun. Contohnya di sini adalah harga cabai rawit merah per kilogramnya yaitu 30.000, tetapi penjual menjual harga cabai rawit merah seharga 40.000 per kilonya. Nah, hal ini masih dapat dimaklumi oleh pembeli dikarenakan tidak ada perbandingan harga yang terlalu jauh antara harga pasar dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Kemudian jenis goben yang kedua yaitu goben fahish atau manipulasi berat. Nah, goben fahish ini yaitu memanipulasi harga yang terlampau jauh antara harga pasar dengan harga yang ditawarkan. Manipulasi harga ini tidak bisa dimaklumi oleh pembeli dan dianggap sebagai penipuan. Contohnya yaitu kenaikan harga masker yang melonjak tinggi pada awal pandemi COVID-19 di antara harga pasar dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Pada awal pandemi COVID-19, para penjual masker menjual masker medis dengan harga yang sangat tinggi tanpa diketahui oleh pembeli. Kasus ini dapat dikategorikan dalam goben fahish karena adanya manipulasi harga yang terlampau jauh antara harga pasar dengan harga yang ditawarkan. Kemudian ada najasi. Kata najasi secara bahasa adalah menggerakkan yang diambil dari kata asar tuhu iza soy dan najas. Aku menghalau hewan buruan apabila aku menggerakkan atau mengejutkannya. Secara umum, najasi adalah seseorang yang menambah harga pada suatu barang, namun orang tersebut tidak membutuhkannya dan tidak ingin membelinya. Ia hanya ingin harga barang tersebut bertambah dan akan menguntungkan pemilik barang. Bila harga sudah naik pada tingkat yang diinginkan, yang bersangkutan akan segera melakukan aksi ambil untung dengan menjual saham atau mata uangnya untuk mendapatkan untung yang besar. Selanjutnya, jual beli najasi yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang berpura-pura melakukan penawaran terhadap suatu barang, akan tetapi tidak bermaksud atau tidak memiliki niat maupun keinginan untuk membeli barang tersebut. Motivasi orang tersebut adalah untuk memberikan keuntungan kepada penjual atau menjerumuskan calon pembeli yang lain yang sungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut. Pelaku najasi tersebut dengan istilah najisi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli najasi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2142 dan Muslim nomor 1516. Jika melakukan jual beli barang dengan najasi, maka jual belinya sah menurut pendapat mayoritas ulama. Di antaranya adalah Asy-Syafi'i dan Hanafiyah. Al-Mughni 4300. Selanjutnya ada ihtikar. Ihtikar merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menimbun barang hingga pada waktu kesulitan mencari bahan tersebut dan hingga menunggu waktunya naik harga dengan tujuan yaitu memperoleh keuntungan yang lebih besar yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi. Ihtikar berasal dari kata hakaro yang mempunyai arti azum atau aniaya serta isaah al-muasyarah
atau merusak, yang berarti ihtikar merupakan penimbunan barang hingga menunggu harga melonjak. Ihtikar adalah bentuk dari masdar dan bentuk madinya dibaca hakiro atau hakara yang diartikan dengan al-habs atau menahan. Selanjutnya ada hukum ihtikar. Ulama Hanafiyah mengatakan hukum ikhtiar yaitu makruh tahrim karena dianggap membahayakan. Sedangkan menurut Imam Al-Auza'i yang merupakan seorang ahli fikih, ihtikar memang tidak boleh karena ihtikar dapat mengganggu pasar. Namun pada hukum menimbunnya boleh. Dan menurut ulama Syafi'iyah, ihtikar haram hukumnya. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan bahwa haram karena mengakibatkan kehancuran yang terjadi pada masyarakat. Dasar hukum menurut Ibnu Qudamah mengenai ihtikar terdapat dalam hadis riwayat Al-Atsram dari Adi Umamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan ihtikar dalam keperluan pokok manusia. Sedangkan menurut Al-Ghazali, dasar hukum ihtikar yaitu Al-Quran surat Al-Hajj ayat 25. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Selanjutnya ada dampak ihtikar. Ihtikar dapat merusak situasi perekonomian dikarenakan mahalnya barang-barang pokok kebutuhan manusia. Hal ini berhubungan dengan hukum ekonomi, di mana jika permintaan meningkat di saat persediaan barang menurun, maka tingkat harga akan meningkat. Dalam situasi seperti ini, pelaku usaha akan menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga normal. Dengan begitu, pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sementara yang terjadi pada konsumen akan mengalami kerugian akibat dari naiknya harga. Ihtikar juga akan merusak mekanisme pasar di mana dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Dikarenakan konsumen harus membayar suatu barang dengan harga produk yang tinggi dari harga marginal. Kesejahteraan manusia akan bertambah diakibatkan oleh adanya praktik ihtikar. Tapi padahal sebenarnya tujuan yang ada dari sistem ekonomi yaitu merealisasikan kesejahteraan manusia. Selanjutnya ada gizi. Gizi merupakan sebuah praktik transaksi oleh seseorang yang dilakukan dengan cara menyembunyikan informasi, dalam hal ini menyembunyikan kualitas yang buruk atau cacat yang terdapat pada barang. Transaksi gizi ini dilarang karena bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan Islam. Karena terdapat unsur curang dan penipuan. Gizi sendiri dilakukan dengan mencampurkan antara barang yang baik atau berkualitas dengan barang yang buruk atau cacat. Dalam praktik gizi terdapat landasan hukum Islam yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dan hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan menampakkan cacat dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari. Gizi dapat terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor pemicu, yaitu ketidakpuasan dari apa yang dimiliki manusia, kurangnya ilmu agama, serta ilmu pengetahuan yang cukup yang memunculkan rasa ingin mendapatkan keuntungan yang beredar dengan modal yang kecil dengan bagaimanapun caranya. Praktik kasus transaksi gizi banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya contoh yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan berbasis internet atau e-marketplace. Terlepas dari mudahnya bertransaksi melalui e-marketplace, transaksi yang dilakukan secara online sangat mudah terjadi penipuan. Walau memang tidak semua e-marketplace melakukan hal seperti itu, e-marketplace rentan terhadap penipuan dikarenakan proses transaksi yang memakai sistem pembayaran di awal, kemudian barang akan dikirim kemudian setelah proses pembayaran. Namun ketika barang tersebut telah sampai kondisi yang dideskripsikan di awal beda dengan kondisi aslinya. Selanjutnya ada haram. Yang pertama, pengertian haram.
Haram adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun hadis, baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip. Yang dilarang Allah atau Rasul-Nya tidak dianjurkan membahayakan atau yang tidak pernah didiamkan Allah dan Rasul-Nya. Jenis-jenis haram yaitu ada dua. Yang pertama ada haram lizaitihi. Haram lizaitihi merupakan sesuatu yang diharamkan zatnya, yang biasanya disebut dengan haram zati adalah jenis-jenis benda, pangan, bahan pangan atau bahan produk yang substansi benda itu sendiri memang diharamkan oleh hukum Islam. Seperti benda-benda yang telah jelas keharamannya, benda yang termasuk kelompok ini tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Maka dari itu produk atau barang yang menggunakan haram zati dinyatakan haram. Yang kedua ada haram ligairihi. Haram ligairihi bukan disebabkan oleh barang zatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya awalnya ia termasuk yang halal, tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Misalnya jual beli ikan laut dari hasil curian. Zat ikannya halal, tetapi cara mendapatkan ikannya itu dengan cara mencuri. Hal ini diharamkan, tapi keharamannya bukan karena zatnya, melainkan penyebab lain atau hasil curian. Mengenai benda haram ini atau haram li ghairihi, yang karena cara memperolehnya dijelaskan antara lain dalam firman Allah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bramasta. Selanjutnya ada tadlis. Pengertian tadlis. Secara bahasa, tadlis berarti menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi, dan asal kata tadlis diambil dari kata dalas atau yang berarti gelap, remang-remang. Al-Azhari mengatakan tadlis diambil dari kata dusah yang berarti gelap. Maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan barang dagangannya, maka ia telah berbuat tadlis. Penipuan yang dilakukannya oleh penjual yaitu menyembunyikan harga dan keburukan barang yang dijualnya baik, dalam bentuk kualitas maupun kuantitas. Menurut Saleh Al-Fauzan, pemalsuan atau tadlis ada dua bentuk, yaitu dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut, dan dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya. Tadlis sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur tersebut tidak hanya dalam ekonomi syariah, melainkan juga dalam ekonomi konvensional. Dalam berinvestasi, tadlis penipuan menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Pandangan ulama tentang tadlis, Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa pemalsuan atau kecurangan adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan dengan kemurnian. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan adalah jual beli, hukumnya haram, sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang. Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dagangannya terdapat kecacatan, maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya. Tadlis dalam sistem ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualkan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Bentuk tadlis atau penipuan yang lain adalah dengan cara menghiasi rumah yang sudah rusak atau cacat dengan tujuan untuk mengelabui si pembeli atau orang yang akan menyewa rumah tersebut, dan juga menghiasi dan memperindah mobil atau kendaraan, sehingga ia tampak seperti kendaraan yang belum pernah terpakai. Dan masih banyak bentuk tadlis yang lain. Kesimpulannya, hendaknya bagi seorang muslim bersikap jujur dan berusaha menjelaskan dengan sebenarnya kondisi barang yang ada di tangannya. Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebaliknya, kebohongan merupakan sebab dicabutnya berkah. Harga suatu barang, meskipun sedikit harga dan keuntungannya, namun jika dihiasi dengan kejujuran, maka ia akan membawa keberkahan. Begitu juga jika harga suatu barang mahal tapi disertai dengan kedustaan dan penipuan, maka ia sama sekali tidak akan membawa keberkahan. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.